إسلامية تحية مباركة تحية عظيمة تحية من أهل الجنان أقول في بداية كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله Nạp tiếng Việt nữa. وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائما إلى يوم القيامة. أما بعد. Dewan Tahkim yang mulia dan bijaksana, Master of Ceremony yang telah memberi waktu kepada kami. mudah-mudahan Allah mentakdirkan kepada kita semua Untuk bisa berangkat ibadah haji ke Saudi Arabia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. hadirin rahimakumullah. Tidak kurang 1441 tahun lalu pernah jalan di muka bumi ini kelahirannya yang membahagiakan alam semesta, kelahirannya tidak dinanti oleh jin dan manusia. Ucapan ancaman Dan kebiasaannya adalah cermin dan teladan bagi seluruh umat setelahnya. Ridhoannya adalah tujuan hidup bagi para pengikutnya, dan ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para anbiya. Namun di zaman sekarang ini tidak ada lagi para nabi, maka satu-satunya solusi adalah mendengarkan para ulama. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya kami bertiga pada siang yang insya Allah penuh berkah ini akan membawakan syarahan Al-Quran yang terbitan indah dengan sebuah tema menjaga martabat ulama, pejuang agama. banyak di zaman sekarang ini ulama dianggap orang rendahan, tidak disukai semua banyak orang, malah selalu dibenci dan dicaci maki. Yang padahal ulama adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, karena nabi tidak mewarisi dinar ataupun dirham, namun mereka hanya mewarisi ilmu saja. Jadi siapapun yang mendapatkan atau mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mendapatkan bagian-bagian yang sangat-sangat mencukupi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. Gimana iem nih say? ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك
ذلك هو الفضل الكبير صدق Bahaya, kadang-kadang di malam kemis sama jalan dia. Terus kamar ada apa dah. Budak kumpul. Dari godaan syaitan. Kayak nama awal terus bisa dan anak. Kambayar. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi. Sebagian kitab itu kami kasihkan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Bahwa benar Allah dengan segala firman. Para ulama yang dihimpun oleh Al-Badr dalam kitab Ma'alim At-Tanzil di Tafsir Quran 3 halaman 696 bahwasanya satu orang yang mendolimi diri sendiri tidak akan ada yang bisa menolongnya kecuali atas kemurahannya. Yang kedua, berada dalam khauf dan roja. Tutup dengan yang ketiga, sabitin. Semua perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan atas kemampuan diri kita semua. Ingat saudara, ilmu kenabian akan terdapat pada jiwa-jiwa suci yang terpilih. Karena hanya dengan ilmulah yang bisa dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, Penderitaan dan kegelisahan dunia dan akhirat menuju ketentraman. kebahagiaan. dan kesenangan. Lalu, siapakah pemilik ilmu itu? Pemilik ilmu itu tak lain dan tak bukan adalah para nabi dan para ulama. Masya Allah. Alangkah tinggi derajat para ulama yang tercantum pada Al-Quran sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakannya dengan para nabi. Begitu pula dalam sebuah hadis seperti alimi ala abidi kafadri ala ahdathi. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah itu semuanya sama keutamaan sepertiku dibanding dengan orang-orang yang rendah dari kalian. Hadirin rahimakumullah. Ulama bagaikan Pelita di tengah malam gelap gulita, Menyejukkan mata. dan menenangkan jiwa bagaikan mentari yang menyinari langit dan bumi. Ulama tak henti untuk memberi dan tak banyak berharap kecuali berharap pada Sang Ilahi Rabbi. Ulama adalah guru kita semua yang menuntut umat untuk lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa. kawan setia yang mengingatkan ketika lupa, Mengangkat teman ketika terjatuh. Dan menghibur di kala bersedih. Para ulama dari masa sampai ke masa tak hanya menekuni bidang agama saja, bahkan sampai menjalar ke bidang medis, geografi, Astronomi. bahkan politik seperti Ibnu Sina, Ibnu Farabi, Ibnu Battuta. dan Al-Ghazali. Bahkan di tanah air kita tercinta ini, para santri dan para ulama berperan penting dalam merintis kemerdekaan Indonesia bersama para pahlawan dan relawan seperti Imam Poncol, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bung Tomo. itulah adalah nama-nama tokoh segelintir yang harum sementara sampai sekarang. Namun alangkah kecil dan mengerikannya kebodohan-kebodohan kelalaian, Tidak tahuan. sebagian muslimin yang berani mengkritik, menghina dan mencaci, bahkan menghukum sampai pagi. Para ulama bukan
bukanlah manusia biasa layaknya kita semua. Ulama bagaikan benderang yang terang di malam gelap gulita, tameng dari setiap kemusyrikan dan kemungkaran. Jadi janganlah kita hina ulama karena hanya satu kesalahan. Dikarenakan ia juga manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Ulama jauh lebih mulia dan berharga dibandingkan dengan berlian, jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan air dan udara. Karena itu hanya mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia saja. Namun para ulama telah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Tetapi ingat saudara, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sulit untuk menghancurkan, memusnahkan kita semua, karena selalu melalaikan, menghinakan, bahkan membenci para ulama. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kita semua, namun sebaliknya kita semualah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sebabnya mereka berani membenci para ulama? Karena kurangnya pengetahuan agama, tak tahu akan betapa berharganya ulama melebihi emas dan permata. Hampir saya Karena persyaratan kontak saya 12 hanya menit. ulama lah yang akan memberikan petunjuk akan selamat di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Pedah. Tadi ini ngalup pas saya gitu. dari awal sampai hampir paling akhir asal gitu bisa 10 menit. diambil natijah bahwasannya satu, jagalah martabat dan harga diri para ulama, karena mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk di dalam hati dan pikiran mereka. Dua, hormatilah para ulama karena mereka adalah waris ilmu. Apapun yang kan itu kesimpulan, apapun yang itu kesimpulan, apapun yang teh lampu merah turun, udara turun. Memberi syafaat. Tiga, biarkanlah berkata aja, karena itu adalah lentera keselamatan bagi kita semua. Lihati, cermati, Pahami. dan aplikasikanlah perkara-perkara yang kita lihat dari sesosok ulama. Tanda kebaikannya tentu lebih banyak dibandingkan dengan kesalahannya. Empat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berjuang demi agama, jangan mundur karena cacian, jangan sombong karena pujian. Dan yang terakhir, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kegelapannya. Salah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jangan lupa, jagalah ulama. Jangan biarkan mereka mencela. Kalau ada yang mencela, lawanlah walaupun nyawa jadi taruhannya. Mubtada زيد Hadirul khabar, Multa. زيد hadirul mani' nadar. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh itu lampu berem tuh, terus lampu berem. Berarti tepat.